Shalom Elohim, saya menyapa Shalom Elohim kepada kita semuanya. Salam hormat kepada ketiganya yang esa, Pangeran Ilahi Jesus Christ, mempelai Fe Hamdani pribadi Roh Kudus, dan Roh Bapa Yahweh dalam pribadi Bapa Eman Lahoge. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi melalui kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas 10 ayat 23 dan 24. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Saya ulangi, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saya bertanya, menurut kamu, apa maksud dari perkataan Yesus itu? Apa yang mereka, yaitu murid-murid Yesus ini lihat, dan apa yang mereka telah dengar? Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan bertanya-tanya maksud dari perkataan tersebut. Tetapi hikmat yang saya terima mengalir di hati saya ialah, itu adalah kebenaran. Kebenaran. Mereka telah melihat dan mendengar kebenaran. Apakah kebenaran itu, Bapak Ibu? Kebenarannya adalah Kristus. Kebenarannya adalah Kristus. Mereka telah melihat Kristus dan telinga mereka telah dibukakan untuk mendengar pengajaran daripadanya. Pengajaran tentang kebenaran. Mereka telah dipilih untuk melihat dan mendengar, dan mereka adalah saksi-saksi kebenaran itu. Para nabi dan raja, orang-orang Farisi, ahli-ahli bijak pintar kitab mencari dan menyelidiki kebenaran itu, tetapi mereka gagal menemukannya. Kebenaran itu tertutup bagi mereka. Mereka menanti dan menanti Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, tetapi sampai pada kedatangan, yaitu Kristus Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, mereka tidak tahu bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka itu adalah Kristus. Telinga mereka tuli untuk mendengar, dan mata mereka buta untuk melihat. Ini karena Allah Bapa telah menentukan bahwa orang-orang kecillah yang dibukakan kebenaran itu, dan kepada siapa yang diperkenan oleh Anak Manusia untuk disingkapkan. Karena Bapa telah menetapkan agar Anak Manusia menerima kekuasaan di bumi dan di surga. Bacalah firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 21 dan ayat 22. Dan di akhir waktu ini sekali lagi hal ini terulang. Ahli-ahli pintar kitab agamawi, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana menyelidiki kebenaran ini dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi kebenaran itu tertutup bagi mereka. Karena apa? Karena sekalipun diberitakan di setiap penjuru muka bumi, mereka tetap mengangkuhkan diri dan memilih menghujat Roh Kudus, Roh Allah. Lihatlah, bukankah yang paling banyak menentang para saksi surga itu, mereka keturunan ular beludak. Sampai pada setengah detik akhir ini pun mereka masih tidak dibukakan, karena mereka masih sombong dan angkuh jasmani,
angkur rohani. Mereka tidak tahu pun Tuhan Yesus sudah mulai memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Dan kepada mereka yang Anak Manusia itu berkenan, Ia telah pun menyatakan dirinya kepada mereka untuk menggenapi firman-Nya. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Dan kepada mereka, orang-orang kecil yang diperkenan untuk menerima kebenaran itu, mereka tahu bahwa Dialah itu yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia saat ini. Untuk itu, mereka bangkit bersaksi mengkabarkan tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, yang mereka terima dari Kristus, yaitu berita tentang sukacita syurgawi bahwa Sang Raja di atas segala raja telah ada di muka bumi, sekaligus menyerukan pertaubatan massal, karena kedatangannya yang kedua kali ini adalah untuk menghakimi dunia. Siapakah mereka yang dipilih untuk melihat dan mendengar kebenaran itu di akhir waktu ini? Sama seperti 2000 tahun yang lalu, mereka itu adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana, dan tidak terhitung sebagai orang-orang yang bijak dan pintar pada pandangan manusia. Dan mereka diberi gelar sebagai mempelai-mempelai Kristus, para saksi-saksi syurga, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Kepada mereka dikaruniakan hikmat kebijaksanaan, kuasa perkataan, di tangan kanan mereka ada kuasa, dan ketujuh roh Bapa Yahweh menyertai mereka. Bapak Ibu, jika engkau masuk di channel-channel kesaksian mereka, melihat dan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, itu bukan suatu kebetulan. Sesungguhnya Bapa sedang berperkara denganmu. Kesempatan di setengah detik akhir ini diberikan kepada setiap manusia untuk memilih dan mendengar kebenaran di masa akhir ini sebagai kesaksianmu di hadapan Kristus. Tetapi keputusan ada di tanganmu. Pilih. Saya percaya berita kebenaran ini akan sampai kepada segenap bangsa di seluruh penjuru muka bumi sebagai satu kesaksian mereka di hadapan Sang Raja, Raja di atas segala raja. Semoga kesaksian yang singkat ini membuka matamu yang tertutup dan membuat hatimu mengerti. Shalom, shalom, shalom Elohim, haleluya, amin.